Hai, hari ini aku mau review lagi drama. Kali ini Chinese drama, drama Taiwan. Judulnya itu Perfect and Casual. Oh, sabar, tenang dulu. Ini adalah drama anak-anak muda, anak-anak muda yang bikin hati berdebar-debar banget. Dan jujur pas aku nonton ini emang aku merasa berdebar-debar banget, ya ampun. Kayak gitu. Perfect and Casual ini sendiri bukan drama yang baru-baru banget. Jadi awalnya kenapa aku bisa nonton ini? Karena aku tuh penasaran sama ada satu dramanya namanya Unforgettable Love. Nah ini yang main kan si Miles Way. Nah karena aku melihat Miles Way di dalam drama itu, dan drama itu tuh kayak bolak-balik terus di profile IG sama di iklan di YouTube aku. Jadi tuh kayak aku penasaran dong. Aku mau nonton tapi kayak males, lagi nggak mood. Tapi aku penasaran. Jadi aku cari-carilah Miles Way. Lalu keluarlah Perfect and Casual. Dan aku merasa episodenya main dikit ya, cuma 24. Ya udahlah aku coba nonton. Terus ratingnya juga waktu itu tinggi banget, 9,4 di iQIYI. Aku waktu itu lagi demen banget sih sama iQIYI. Sampai sekarang pun aku juga lagi tergila-gila sama iQIYI. Karena banyak drama baru yang update di iQIYI, dan itu dramanya cocok sih sama genre yang aku suka gitu. Jadi ya udah aku coba aja nonton di iQIYI terus gitu kan. Nah jadi singkatnya Perfect and Casual ini yang main Miles Way, ceweknya aku lupa siapa namanya. Hehe, nanti googling aja sendiri ya. Nah ceritanya itu sebenarnya mainstream banget sih ya. Sinopsisnya itu jadi tentang seorang profesor di universitas yang mengajar mata kuliah statistik. Nah, jadi si profesor ini tuh punya sifat yang perfeksionis banget. Semuanya harus tepat dan akurat. Gue punya pena ini, kalau gue mau susun harus banget rapi, derajatnya berapa, kiri kanannya mesti lurus, pokoknya nggak boleh geser dikit aja 0,1 nanometer, mikrometer pun tidak boleh. Harus benar-benar tepat di nol, kayak gitu misalnya. Dia tuh bahkan bikin kopi aja mesti suhunya segini ya, bulannya segini ya, ini segini ya, ini segini. Perfect banget. Nah itu adalah si karakter cowoknya. Karakter ceweknya ini adalah mahasiswi yang kebetulan lagi di semester akhir, jadi udah mau sidang skripsi nih. Nah ini sifatnya tuh kebalikan banget dari si profesor tadi. Yang ini sifatnya cincai banget, makanya disebut casual kan. Kayak cincai banget, lu mau apa-apa dah, yang penting ya pas-pasan aja lah, hidup mah pas-pasan aja, nggak usah ribet-ribet banget, dibuat sederhana aja. Ya intinya begitu kan, si sikap ceweknya orangnya hangat. Beda sama yang ini, pendiam, dingin, kaku. Ketemulah dua orang ini kan secara tidak sengaja di kedai kopi. Kedai kopi apa dah. Nah pas pertama ketemu belum tahu nih profesor. Setelah tahu profesor pas di kelasnya, jadi udah tahu profesor di kelasnya kan, baru deh kaget-kaget tuh cewek. Nah terus si profesor ini ceritanya punya kakek kan. Kakeknya tuh sakit punya lalu kebetulan banget nih si kakek itu pernah ketemu sama cewek ini, dan dia senang aja sih soalnya cewek ini tuh emang baik hati gitu kan. Nah terus si kakek ini punya keinginan, dia bilang, aku tuh pengen loh cu, lihat kamu tuh nikah, pengen loh aku tuh gendong cucu lagi, gendong cicit gitu loh. Nah terus akhirnya si profesor ini kan tanya ke dokternya, sisa umur hidup kakek itu berapa lama sih? Karena dikasih tahu lah paling lama paling berapa bulan gitu kan. Nah jadi Alkisah dia ketemu sama si mahasiswi ini lagi di si rumah sakit, acak-acakan banget tuh, random banget, langsung diajak nikah, diajak pacaran, dibawa lah ke ruang si kakek tuh, terpenuhilah keinginan si kakek. Sementara di sisi lain ya, ini sinopsis tapi panjang ya. Jadi di sisi lain si cewek ini kebetulan kan udah lulus nih. Dulu orang tuanya tuh udah nggak ada, dia cuma punya satu cici doang, punya kakak satu orang doang kan. Nah kakaknya tuh di luar negeri, jadi dia tuh kan punya duit warisan orang tuanya. Nah waktu itu dia udah mau lulus, jadi dia mau beli rumah. Nah dia belinya tuh sama kakak sepupunya yang juga wah luar biasa sih. Kakak sepupu ini mah buang aja ke laut. Nah dia punya kakak sepupu juga, ternyata dia ditipu. Rumah itu milik orang lain yang tidak lain tidak bukan adalah milik si profesor tadi. Jadilah pas cewek ini datang tengok rumah, si profesornya ada di rumah, ketemulah mereka. Nah ketemu kan di titiknya kan, si kakek tadi ngelunjak nih pas dikenalin ada pacar, suruh cepet-cepet nikah. Jadi ya mau nggak mau si profesor ini menemukan ada satu titik kecocokan di antara mereka. Yang satu butuh rumah nih biar nggak kena marah sama kakaknya, yang satu butuh istri biar menuhin keinginan terakhir kakeknya.
Jadi dia nawarin, gimana kalau kita nikah kontrak saja. Awalnya si cewek ini nggak mau nih, tapi pas mereka tinggal bareng sementara waktu, kan si cewek itu nggak punya tempat tinggal kan, sementara waktu hatinya cukup tergugah, dan akhirnya dia tuh tergugah juga sih sama kebaikan kakeknya tuh baik banget. Jadi tuh akhirnya mereka memutuskan untuk nikah kontrak dan mereka tinggal serumah. Nah sebenarnya ceritanya itu benar-benar mainstream banget, profesor dan mahasiswinya, terus nikah kontrak temanya itu benar-benar udah mainstream banget kan, yang udah sering banget kita nonton. Tapi di sini justru karena mainstream, dan setelah nonton tuh aku baru tahu ternyata tuh drama, kalau memang maksudnya pemainnya bagus, itu bahkan drama yang mainstream pun rasanya bisa jadi amazing banget gitu. Nah jadi pas aku awal mulai nonton, aku tidak berekspek tinggi sama drama satu ini, karena aku melihat dari sinopsisnya yang benar-benar mainstream, ceritanya udah biasa aja. Tapi siapa yang sangka sepanjang cerita, wah tuh nafas dulu dah, sepanjang cerita aku tuh benar-benar terhanyut ke dalam drama ini. Nggak tahu, mungkin karena lagi mood nonton juga kali ya. Jadi waktu sepanjang cerita itu berjalan, ada kalanya pas pasangan lagi berantem, tiba-tiba tuh kayak hatinya terasa nyet, sakit gitu lah, kayak rapuh, kayak retak gitu. Lebay banget gak sih kayak gitu. Terus pas mereka lagi happy bareng, lagi bareng-barengan pandang-pandangan, alamak ikut melting rasanya adik ini, kayak gitulah. Jadi kayak menurut aku drama ini tuh kayak pinter banget buat mainin emosinya penonton. Aku sebagai penonton sih merasa terhanyut banget ya ke dalam, benar-benar ikut arus banget. Terus ceritanya itu sepanjang 24 episode itu juga ngalir aja, semuanya ngalir aja, lancar aja. Aku jarang banget ketemu momen ketika atau timing ketika aku bosan. Pas aja nih mereka kan ada beberapa banyak tokoh, ada tokoh utama sama tokoh second leadnya lah, atau ada tokoh figurannya. Aku merasa momen-momen munculnya second leadnya itu cocok aja gitu, nggak ada yang kayak ngeganggu banget, ini ganggu banget, itu enggak. Justru timingnya itu cepat buat nguji bagaimana hubungan mereka berdua, itu benar-benar timingnya pas banget gitu. Terus karakter-karakter tokohnya juga aku suka banget. Di sini kita kayak lihat banyak perspektif hubungan gitu. Jadi nggak cuma hubungan antara si profesor sama si mahasiswinya ini, dia kan ada temannya lagi tuh. Terus ada cicinya yang dijodohin sama temennya si profesor ini yang seorang artis. Nah ini kita maksudnya melihat dari tiga pasangan dari perspektif tiga pasangan yang beda-beda lah. Setiap pasangan kan beda-beda. Nah di sini kita lihat dari tiga perspektif ini. Lalu untuk genre ceritanya sendiri ini sebenarnya lebih ke romance komedi ya, karena aku merasa drama ini terasa manis dan lucu. Karena gini ya, karakter si profesornya itu kan tadi kaku banget. Selain kaku juga dia itu kayak orangnya masih tepat banget, geser 1 mili aja nggak boleh gitu, mesti tepat banget, kaku banget, diam banget. Dia punya hidup hanya sebatas kerja prestasi dan gelar, hanya itu. Dia tuh cinta itu nggak pernah ada dalam kamus kehidupan dia, dan semuanya dia kalau ngomong tuh harus berdasarkan fakta dan data, tak ada memasukkan perasaan. Belanja di supermarket aja minimal butuh waktu 1 jam, karena dia mesti banding-bandingin harga lah, banding-bandingin isinya. Aduh ribet dah hidup dia. Untung aja dia tuh statistik dia suka kali ya, makanya dia have fun banget gitu. Nah kalau si ceweknya tuh kan hangat banget, jadi tuh kayak kita melihat antara api dan air bertemu dan berantem, kita lihat siapa pemenangnya, kayak gitulah. Jadi pas di awal ceritanya itu aku merasa kayak pemeran utama prianya itu yang mendominasi, semuanya harus dengar kata dia. Pokoknya dia yang lebih dominan, ceweknya itu nurut-nurut aja. Tapi coba kalian lihat sepanjang cerita berjalan nanti, perlahan-lahan kita akan melihat perubahan karakternya, dimana perubahan karakter ini akan berujung pada si wanita inilah yang memimpin peperangan. Akhirnya dia yang menang. Maksudnya tuh, nah di sini tuh yang mau aku sampaikan itu adalah nilai tersiratnya itu adalah bagaimana kehangatan itu bisa mengalahkan rasa dingin dan kekakuan. Cile, kayak gitu lah pokoknya. Jadi tuh kayak batu sekeras apapun, kalau kena air lama-lama ya laku juga gitu loh. Bukannya dia lemah, bukan, cuman kayak gimana pun manusia itu punya hati kan, cuman aja mungkin dia tidak membuka diri. Nah itulah peran si cewek itu, membuka diri dia. Caile, pokoknya tuh drama satu itu tuh menurut aku layak banget ditonton, karena ya kita melihat banyak perspektif
kita dapat banget feelnya, emosinya tuh benar-benar dapat banget. Aku tuh tiap kali kalau masih dengerin back soundnya sampai sekarang tuh masih kebayang-bayang aja betapa so sweetnya mereka, kayak manis banget, satu yang kaku banget, satu yang hangat banget, cincai banget. Itu makanya judulnya perfect and casual, karena sifat dari tokohnya itu yang satu perfect, satu casual aja gitu. Dan ada satu quotes yang aku suka banget dari drama ini, quotes dari si kakek sih, pas ketika si Chang Sun kan, nama profesornya Chang Sun, dia bilang, kek, aku tuh sama si dia tidak cocok tuh, kami berdua tuh punya sifat yang jauh berbeda. Nah sementara kakeknya suatu saat pernah bilang begini, kalau orang dengan karakter yang sama bertemu, rasanya itu mereka itu satu garis lurus ketemu satu garis lurus, dan rasanya seperti bercermin. Mereka tidak akan pernah bisa bertemu di titik potong tertentu. Cailah, statistik banget dah. Nah, tapi kalau orang justru dengan sifat yang berbeda, itu mereka mampu bersilangan dan bisa bertemu pada satu titik. Kayak gitu kata si kakek. Keren banget ya. Aku baru tahu statistik punya quote sekeren itu gitu loh. Nah, intinya tuh dari drama ini tuh kita belajar bahwa maksudnya orang itu emang berbeda-beda ya, tapi justru adanya perbedaan itu membuat kita tuh jadi saling melengkapi gitu kan. Aku misalnya orang ceroboh, tentu aku nyarinya mesti orang yang teliti biar bisa menutupin kecerobohan aku, misalnya kayak begitu. Ceroboh ketemu ceroboh, alamak hancur lebur, ya kan, kayak gitu. Nah terus hal lain aku suka lagi dari drama ini adalah background soundnya, background musiknya itu benar-benar easy listening banget sih. Kayak awalnya aku dengar kayak aduh ini lagu kekanak-kanakan banget ya, tapi kayak mungkin karena udah sering didengar tuh kayak langsung enjoy gitu, langsung terhanyut aja. Maksudnya kayak tiap momen pas lagi manis-manisnya putar BGM-nya, aduh enak didengar, cocok gitu sama suasananya. Jadi sekarang kalau aku tuh suka putar BGM-nya, aku kebayang-bayang tuh pas momen-momen mereka manis-manisnya gitu. Terus aku tuh kalau misalnya lagi suka sama satu drama atau suka sama BGM-nya tuh aku bakalan putar semingguan, 2 mingguan gitu, berulang-ulang. Itu yang terjadi pada aku sekarang. Intinya ini drama yang benar-benar bikin hati terguncang banget guys. Percaya dah, coba kalian nonton. Kalau kalian maksudnya lagi mood nonton juga sih. Kadang tuh nonton drama tuh mood-moodan. Barangkali aku lagi bosan sama Penthouse. Penthouse yang tokonya mati tak mati itu lah, kayak gitu. Nah, jadi pas nonton ini merasa terhibur banget sih. Aku sih suka banget sama karakternya, jalan ceritanya, dan yang paling penting adalah bagaimana mereka itu memainkan karakternya sehingga penonton jadi hanyut ke dalam ceritanya. Itu tidak mudah sekali guys. Oke, sampai di sini aja review drama Perfect and Casual. Semoga kalau kalian merasa cocok kalian bisa nonton, dan semoga kalau udah nonton kalian juga merasa terhibur, karena pada dasarnya menonton selain untuk mencari tahu jalan cerita adalah untuk menghibur diri. Oke, goodbye dari aku dan Atun.